Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara melakukan evaluasi diri kelayakan artikel ilmiah sebelum submit pada jurnal ilmiah, baik itu internasional ataupun nasional terakreditasi. Jadi berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada diri kita sendiri untuk melakukan evaluasi diri, bagaimana sih kelayakan dari artikel ilmiah yang sudah kita tulis. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pertanyaan ini bisa kita nyatakan, yaitu apakah artikel ilmiah kita memiliki kebaruan dan original dalam segi keilmuan. Jadi ini sangat penting. Jadi keoriginalan atau kebaruan artikel yang kita tulis dari segi keilmuan itu seperti apa. Apakah ini sudah sering dilakukan atau mungkin kita mempunyai nilai sesuatu yang baru yang bisa kita tawarkan kepada baik itu seprofesi, teman seprofesi atau mungkin peneliti lain, sehingga nilai artikel kita memiliki kebaruan yang cukup untuk layak sebagai artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan diterima di jurnal ilmiah baik itu skala internasional ataupun nasional. Dan pertanyaan yang kedua adalah apakah cukup berbobot substansi yang disumbangkan sehingga bermakna untuk diterbitkan guna memajukan keilmuan. Jadi kontribusi artikel ilmiah kita terhadap bidang ilmu yang kita tekuni tentunya itu seperti apa. Jadi kalau kita misalkan merasa ini tidak terlalu kontribusi, ya jangan berharap banyak. Maka jangan berharap banyak untuk artikel kita bisa diterima di jurnal ilmiah. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah pernahkah bahan serupa diterbitkan sebelumnya dalam bentuk lain. Jadi ini juga penting. Misalkan kita membahas tentang sesuatu hal, apakah hal tersebut juga pernah diterbitkan dalam bentuk lain, misal dalam bentuk seminar atau proceeding ya, seminar, atau mungkin dalam bentuk dibahas dengan buku. Jadi karena ini penting juga, nanti akan mungkin berpotensi juga dalam plagiarisme ya, atau auto plagiarisme kalau itu mungkin tulisan dalam bentuk lain itu tulisan kita sendiri. Jadi kita harus berhati-hati dalam menulis. Terus yang selanjutnya, yang keempat adalah tercapaikah kebakuan minimum substansi isi naskah seperti yang dipersyaratkan jurnal. Jadi ini tentang kebakuan ya, kebakuan minimum substansi. Jadi misalkan pada jurnal-jurnal itu biasanya ada syarat-syarat tertentu. Nah, jadi kebakuan syarat-syarat yang disyaratkan oleh jurnal tersebut kita harus mengikuti. Dan yang selanjutnya, apakah sudah sesuai bobot keteknisan dan cukup cakupan substansi naskah dengan jurnal yang dituju. Ini juga hampir sama. Jadi tentang keteknisan, tentang misalkan yang disyaratkan oleh jurnal itu, misalkan ada satu syarat tertentu ya, atau cakupan substansi naskah. Jadi misalkan jurnalnya itu membahas tentang pendidikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah submit jurnal seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah apakah metode dan pendekatan untuk tujuan penelitian yang kita lakukan sudah cukup memadai. Ini pertanyaan tentang metodologi. Apakah metodologi yang kita gunakan itu metodologi yang sudah terstandar, atau mungkin kita sudah mengikuti metodologi yang standar tetapi kita ada kesalahan dalam melakukan metodologi tersebut, atau mungkin ada miss, atau mungkin tidak sesuai prosedur. Nah, seperti itu. Jadi kita evaluasi lagi. Selanjutnya, bagaimana capaian hasil yang dilaporkan. Ini tentang hasil ya. Jadi bagaimana sih hasil-hasil yang kita laporkan, yang sudah kita tulis, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam penelitian, atau mungkin perlu bisa dielaborasi kembali, dan bagaimana kualitasnya seperti itu. Terus, apakah sudah tepat perhitungan dan analisis statistiknya, serta benarkah penafsirannya. Jadi ini kita cek lagi, kalau misalkan penelitian kita itu adalah penelitian tentang kuantitatif, dengan metodologi kuantitatif, maka kita juga perlu cek ulang data statistik kita atau mungkin perhitungan statistik kita. Bagaimana? Apakah metodologi atau mungkin rumus statistik yang kita gunakan itu sudah tepat? Terus apa sesuai dengan penelitian yang kita lakukan? Itu juga kita perlu kaji ulang sebelum kita submit. Selanjutnya, adakah kesalahan fakta, penginterpretasian yang tidak logis, atau penyimpulan yang berlebihan. Jadi di sini ada 3 kata kunci, yaitu fakta, interpretasi yang tidak logis, dan penyimpulan yang berlebihan. Jadi saat kita pengambilan data,
terus kita menganalisis data dan kita menginterpretasikan hasil dari analisis data tersebut, kita kan biasanya menyimpulkan ya di sini. Ini saya bahas tentang kesimpulannya. Jadi jangan sampai yang kita simpulkan itu di luar dari apa data atau interpretasi data yang kita peroleh. Jadi simpulan itu harus masih dalam skup hasil dari penelitian kita. Jadi interpretasinya juga harus logis, harus tidak keluar dari skup atau materi kita, dari materi hasil yang kita dapatkan tadi. Selanjutnya, apakah tabel atau jika ada tabel telah menyajikan data secara jelas dan ringkas. Ini juga penting. Kalau kita misalkan menyajikan data di dalam data berupa tabel di dalam penelitian kita, maka kita juga harus kita cek kembali apakah tabel itu cukup jelas, apakah tabel itu tidak berlebihan atau tidak terlalu panjang ya. Jadi harus ringkas seperti itu. Dan yang penting juga apakah tabel tersebut dirujuk di dalam teks seperti itu. Selanjutnya adalah apakah semua keterangan, gambar dan tabel cukup jelas dan dirujuk dalam narasi teks. Ini sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau tadi itu jelas dan ringkasnya, sekarang penting juga karena saya pernah mengalami saya menyertakan suatu gambar tapi saya lupa untuk merujuk gambar tersebut di dalam teks. Nah, itu juga dipertanyakan oleh editor. Saya disuruh untuk merevisi seperti itu. Jadi penting kalau kita menyajikan gambar, jangan sampai gambar itu berdiri sendiri. Gambar itu harus dirujuk di dalam teks. Jadi teks itu harus ada penjelasan istilahnya dalam gambar itu tadi tentang apa dalam teksnya itu tadi. Terus sesuaikah tabel dan ilustrasi dengan narasi teks? Nah, ini juga harus sesuai. Misalkan narasi teksnya itu menjelaskan A, maka tabel yang tersaji juga harus berisi dengan A, berisi tentang A, seperti itu. Jadi kesesuaian sinkron antara tabel atau gambar ya dan narasi yang menjelaskan, seperti itu. Setelah itu, apakah kepustakaan, ini tentang referensi ya, apakah kepustakaan yang ditelaah dan diacu itu merupakan kepustakaan yang primer, mutakhir dan lengkap. Ini juga penting karena kalau kita mau mensubmit suatu artikel ke dalam jurnal ya yang berreputasi, tentu acuan atau sumber atau rujukan itu sangat diperhatikan. Jadi jangan sampai kita merujuk sesuatu yang tidak berkualitas, misalkan seperti rujukan kita tidak sesuai dengan ketentuan, misalkan tidak baku, atau mungkin kalau secara gampang ya, saudara merujuk dari skripsi itu sangat tidak baik. Atau saudara merujuk dari tesis secara langsung atau disertasi secara langsung, itu juga tidak baik. Maka rujukan yang baik adalah dari rujukan publikasi ilmiah. Walaupun ada saudara tertarik dari suatu skripsi gitu ya, maka cari publikasi dari skripsi tersebut, baik itu berupa publikasi artikel atau mungkin publikasi dalam bentuk lain. Nah, dan kurangi juga rujukan dari buku. Maka rujukan yang baik adalah dari artikel ilmiah, seperti itu. Adakah kutipan dari kutipan? Nah, ini juga penting. Jadi sangat tidak direkomendasikan kalau saudara memiliki di dalam rujukan saudara atau di dalam kutipan saudara itu kutipan dalam kutipan, si A dalam si B seperti itu. Itu sangat tidak baik. Kalau bisa rujukannya primer langsung. Terus berkepatutankah pengorganisasian bab naskah, rule of Imrat ya. Jadi kan ada introduction, metodologi ya, method, terus result and discussion. Jadi paling tidak proporsinya adalah pendahuluan itu kurang dari 10%, jangan sampai berlebihan. Pendekatan atau metodologi juga kurang dari 15% dan hasil paling tidak lebih dari 35%, dan pembahasan kesimpulan ya pembahasan dan kesimpulan 35%. Lalu bibliografi atau rujukan ya daftar pustaka itu kurang dari 5%, seperti itu. Paling tidak porsi yang paling banyak harus pada hasil pembahasan dan kesimpulan, seperti itu. Tergantung artikel ilmiahnya juga, kan ada juga yang hasil dan pembahasan digabung, ada yang hasil sendiri pembahasan dipisah, dan ada yang bukan ada diskusi, jadi macam-macam. Tergantung gaya selingkung jurnal yang dituju, seperti itu. Setelah itu, jelaskah cara pengarang menyajikan tulisannya sehingga tidak bermakna ganda dan mungkin disalah tafsirkan. Nah, ini tentang proofread ya, atau mungkin secara detail kalau kita melihat kualitas dari
bahasa yang kita gunakan, bahasa tulis yang kita gunakan. Inilah pentingnya proofread. Jadi kalau misalkan saudara menulis, maka sempatkan untuk melakukan proofread. Bisa pakai proofread jasa profesional atau mungkin proofread sendiri ya kalau misalkan mampu, terutama dalam yang bahasa Inggris dan saudara penulis bukan dari bahasa Inggris gitu. Seperti itu. Jadi ini jangan sampai salah tafsir. Jadi jangan menggunakan kata-kata atau kalimat sehingga menimbulkan kalimat tersebut salah tafsir. Seperti itu. Sehingga nanti interpretasi orang terhadap hasil penelitian kita itu berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, apakah sudah runtun dan logis dalam penyajian naskah? Ini runtun dan logis. Jadi dalam menyajikan itu paling tidak ada koherensi, hubungannya jelas, terus runtun juga. Misalkan saudara mau menyajikan, ya harus sesuai dengan metodologi yang saudara gunakan. Misalkan dalam metodologi itu runtun apa dulu ya, misalkan datanya dulu, pengambilan datanya dulu, pengambilan datanya misalkan langkahnya langkah 1, 2, 3 runtun. Seperti itu. Sudahkah dipakai bahasa atau bahasa Inggris ya dengan baik dan benar? Ini jadi ada hubungannya dengan tadi, yaitu kalau misalkan saudara menggunakan bahasa Inggris, maka paling tidak lakukanlah proofread sebelum submit. Seperti itu, bisa menggunakan jasa profesional atau melakukannya mungkin dengan bantuan teman sejawat ya. Seperti itu. Cukup tajamkah analisis terhadap data yang terkumpul? Jadi dalam penelitian itu tidak sekedar mengumpulkan data ya, tapi juga menganalisis data. Maka dalam analisis data atau menemukan suatu temuan dari penelitian itu, maka ini juga tergantung dari peneliti tersebut. Bisa jadi data yang sama, tapi pandangan peneliti tentang ketajaman dari data tersebut itu berbeda. Oleh karena itu, kita melakukan evaluasi ulang setelah menulis. Mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu kita tambahkan dalam temuan, atau mungkin bisa kita pertajam seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kualitas generalisasi yang dilakukan dalam merangkum temuan yang terungkapkan. Jadi misalkan penelitian saudara itu untuk menggeneralisasi sesuatu, maka bagaimana kualitas dari generalisasi yang kita lakukan? Apakah cukup luas atau mungkin bisa diperluas lagi atau mungkin terlalu luas untuk dipersempit seperti itu. Terus tuntaskah pembahasan membandingkan temuan barunya dengan informasi, pendapat, simpulan, teori yang sudah terungkap sebelumnya dalam pustaka mutakhir karya penelitian lain. Jadi ini lebih ke tentang ke pembahasan ya. Jadi setelah kita menyajikan hasil, maka dalam pembahasan kan kita harus mengcompare atau istilahnya itu membandingkan hasil penelitian kita atau hasil data yang kita peroleh dengan temuan-temuan dari penelitian yang lain, atau mungkin kita mencari penguatan terhadap hasil yang kita temukan itu tadi, atau mungkin kita membantah, atau mungkin ada kita temuan baru gitu ya, dimana temuan-temuan penelitian lain itu belum sampai ke sini seperti itu. Jadi bagi kita di sini penting untuk menyajikan komparasi seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana kebermaknaan dari generalisasi dan simpulan yang dirumuskan. Jadi kalau kita sudah melakukan penelitian, kita sudah menulis ya maksudnya, terus kita sudah menyajikan simpulan, maka kita juga perlu mencek kembali bagaimana kualitas simpulan tadi. Sebenarnya sudah dibahas, tetapi di sini lebih ke kebermaknaannya seperti apa. Selanjutnya, cukup lugaskah pendahuluan yang disajikan untuk menentukan relung dan mengantar pembaca pada inti persoalan yang dibahas. Jadi dalam melakukan penelitian tentu pendahuluan memegang peranan yang sangat penting. Dalam menulis artikel ilmiah juga seperti itu, karena di situ akan menunjukkan bagaimana posisi riset kita terhadap riset-riset yang sudah ada. Jadi kalau kita ingin menunjukkan state of the art dari pendahuluan itu tadi, maka kita juga perlu mengecek apakah terdapat state of the art dalam pendahuluan kita, yaitu yang menyajikan tentang bagaimana sih pentingnya penelitian kita yang saya lakukan ini, bagaimana sih pentingnya penelitian ini sehingga misalkan penelitian ini itu seperti, kalau misalkan dari rangkaian penelitian, seperti bagian dari suatu puzzle yang harus diisi, seperti itu. Apakah kandungan abstrak lengkap cakupannya tetapi ringkas serta sesuai dengan gaya selingkung yang berkala? Maka ini juga penting karena orang kan setelah membaca judul pasti membaca abstrak dari penelitian itu. Oleh karena itu menyajikan abstrak yang berkualitas itu sangat penting. Selanjutnya bagaimana dengan kata kunci? Ini juga penting juga. Bagaimana kata kunci yang kita tulis itu apakah sudah sesuai dengan
penelitian atau judul dan isi dari artikel ilmiah kita. Apakah judul naskah tepat dan betul-betul sesuai dengan keseluruhan isi naskah? Ini juga penting juga. Karena saya pernah menemui pengalaman dalam melakukan review jurnal ya. Jadi judul sama isi artikel itu tidak sama. Jadi ini juga penting. Kalau kita misalkan karena biasanya kan seperti ini ya, karena kan mungkin untuk mahasiswa biasanya dianggap artikel ilmiah itu adalah ringkasan dari skripsi. Jadi dia dalam memakai judul, misalkan judulnya sama dengan skripsi, tetapi sajian dalam artikel itu tidak semuanya dalam skripsinya. Jadi kadang-kadang judulnya sangat luas, isinya sangat sempit. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita memberikan judul atau menuliskan judulnya itu, kita membuat judul dari artikel ilmiah tidak sama dengan isi artikel ilmiah kita. Jadi kita baca ulang dan sinkronkan kembali dengan judul yang ada, apakah sesuai. Demikianlah beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada diri sendiri untuk menilai, melakukan evaluasi diri, seberapa berkualitas artikel ilmiah yang telah kita buat. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.